Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailin Iksani dengan NPM 211000046. Di sini saya akan mempresentasikan, menjelaskan mengenai hukum acara International Criminal Court atau bisa disebut ICC dalam Statuta Roma 1998. Statuta Roma. Statuta Roma adalah sebuah perjanjian internasional yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional atau dalam bahasa Inggrisnya International Criminal Court, disingkat dengan ICC. Statuta tersebut diadopsi dari sebuah konferensi diplomatik di Roma pada 17 Juli 1998 dan diterapkan pada 1 Juli 2002. Statuta Roma ini menentukan 4 inti kejahatan internasional, yaitu genocide, crimes against humanity, war crimes, and crimes of aggression. Di bawah Statuta Roma, ICC hanya dapat menyelidiki dan mendakwa 4 kejahatan internasional inti tersebut, dalam keadaan di mana negara-negara tersebut tidak mampu atau tidak mengkehendaki untuk melakukannya pada diri mereka sendiri. Selanjutnya ada actors in the proceedings and their roles. Yang pertama ada judges. Judges ini merupakan hakim. Nah, hakim-hakim ini diberi tugas untuk memutuskan kasus-kasus yang diajukan ke ICC. Mereka juga bertanggung jawab atas keputusan hukum dan perintah yang dikeluarkan selama proses peradilan. Selain itu, hakim juga menyelenggarakan persidangan, mengeluarkan putusan, dan memutuskan atas permohonan hukum dari pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, prosekutor atau penuntut. Penuntut ini bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mengejar penuntutan terhadap individu yang diduga melakukan kejahatan di bawah yurisdiksi ICC. Penuntut ini memulai penyelidikan, mengajukan dakwaan, dan menyajikan bukti di persidangan. Selanjutnya, defense counsel atau advokat. Advokat ini ditunjuk untuk membela terdakwa. Otomatis sudah pasti tugasnya ini membela terdakwa selama persidangan, menyajikan bukti pembelaan, dan memberikan argumen hukum. Selanjutnya masih di actors in the proceedings and their roles, ada victims and witnesses, yaitu korban dan saksi. Korban dan saksi ini memiliki hak dan peran khusus dalam proses peradilan ICC. Mereka itu memberikan kesaksian, memberikan informasi kepada pengadilan, dan berpartisipasi dalam proses restitusi atau reparasi. Selanjutnya ada registry, yaitu menyelenggarakan administrasi dan logistik pengadilan, menyimpan catatan persidangan, mengelola dokumen, dan menyediakan dukungan teknis kepada hakim, penuntut, dan pembela. Selanjutnya ada state parties and non-state participant, yaitu negara-negara yang menjadi anggota ICC. Nah, negara-negara yang menjadi anggota ICC ini memiliki peran dalam memberikan kerjasama, memberikan bantuan, atau menyampaikan informasi yang relevan. Selanjutnya ada jurisdiction and admissibility procedure. Jurisdiction ini diatur dalam Statuta Roma pada pasal 11. Yang pertama ada personal jurisdiction. ICC ini memiliki jurisdiksi atas individu yang melakukan kejahatan di bawah Statuta Roma. Lalu yang kedua ada temporal jurisdiction. Jurisdiksi ICC mencakup kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma, yaitu Statuta Roma mulai berlaku, yaitu pada 1 Juli 2002. Selanjutnya, terdapat juga pada pasal 5, Statuta Roma 1998, mengenai subject matter jurisdiction. ICC ini memiliki jurisdiksi atas 4 jenis kejahatan, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Mengenai admissibility procedure, ICC ini menggunakan prosedur admissibilitas untuk memastikan bahwa kasus yang diajukan adalah kasus yang memang seharusnya disidangkan oleh pengadilan ini. Lalu selanjutnya ada the criminal investigation. Prosedur penyelidikan pidana dalam Statuta Roma diatur dalam bagian 9 Statuta Roma. Bagian ini mengatur prosedur penyelidikan dan penuntutan kejahatan internasional yang termasuk dalam yurisdiksi ICC. Penyelidikan kriminal dalam Statuta Roma adalah proses yang dilakukan oleh Jaksa Agung ICC
untuk menentukan apakah ada dasar yang cukup untuk meyakini bahwa suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC ini telah dilakukan. Penyelidikan ini dapat dimulai atas inisiatif Jaksa Agung sendiri, atas laporan dari negara-negara pihak, atau atas permintaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu selanjutnya ada penyelidikan kriminal ICC, yaitu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian awal. Pada penilaian awal ini, Jaksa Agung melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah ada dasar yang cukup untuk meyakini bahwa suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC telah dilakukan. Lalu yang kedua ada pemeriksaan awal. Jika Jaksa Agung meyakini bahwa ada dasar yang cukup, maka Jaksa Agung akan melakukan pemeriksaan awal untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang dugaan kejahatan. Yang ketiga, pemilihan kasus. Setelah pemeriksaan awal, Jaksa Agung akan memutuskan apakah akan melanjutkan penyelidikannya atau tidak. Yang keempat, ada penyelidikan lanjutan. Jika Jaksa Agung memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya, maka Jaksa Agung akan melakukan penyelidikan lanjutan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan. Yang kelima, ada konfirmasi tuduhan. Setelah penyelidikan lanjutan selesai, Jaksa Agung akan mengajukan permohonan konfirmasi tuduhan ke pre-trial chamber. Pre-trial chamber akan memutuskan apakah ada bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus ke pengadilan. Lalu selanjutnya ada prosecution and indictment. Yang pertama ada inisiasi penuntutan. Penuntut di ICC dimulai oleh jaksa atau prosekutor. Jaksa ICC ini bertanggung jawab untuk memutuskan apakah akan memulai penyelidikan dan menuntut individu yang diduga melakukan kejahatan di bawah yurisdiksi ICC. Selanjutnya ada kewenangan jaksa. Jaksa ICC memiliki kewenangan untuk memerintahkan penyelidikan dan menentukan apakah ada cukup bukti untuk menuntut. Jaksa dapat melibatkan dirinya sendiri dalam semua tahapan penyelidikan dan memerintahkan penangkapan jika memang diperlukan. Lalu selanjutnya ada penentuan indikasi awal pre-trial atau pre-trial chamber. Sebelum menuntut resmi, Jaksa ICC dapat meminta persetujuan dari Kamar Pra-persidangan atau pre-trial chamber. Kamar ini menilai apakah bukti-bukti yang diajukan jaksa cukup untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu selanjutnya ada pembukaan dakwaan. Setelah mendapatkan persetujuan, jaksa ICC dapat mengeluarkan dakwaan resmi atau indictment terhadap individu yang diduga melakukan kejahatan. Dakwaan ini merinci tindak pidana yang dituduhkan dan bukti-bukti yang mendukungnya. Selanjutnya ada proses penyidikan dan persidangan. Setelah pembukaan dakwaan, kasus akan mengikuti proses penyidikan dan persidangan. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan proses ini diatur sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Selanjutnya, keputusan Kamar Persidangan. Kamar Persidangan atau Trial Chamber bertanggung jawab untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah berdasarkan bukti-bukti yang disajikan selama persidangan. Lalu selanjutnya mengenai pre-trial proceedings. Prosedur pra-persidangan ini dalam Statuta Roma diatur dalam bagian 7 Statuta Roma. Bagian ini mengatur prosedur pra-persidangan termasuk peninjauan dakwaan oleh Kamar Pra-persidangan. Tahap pra-peradilan atau pre-trial proceedings dalam Statuta Roma merupakan langkah-langkah awal sebelum dimulainya persidangan resmi di Pengadilan Pidana Internasional atau ICC. Tahap ini sangat penting untuk memastikan keadilan, efisiensi, dan kesiapan semua pihak sebelum memasuki persidangan. Lalu selanjutnya ada komponen utama pre-trial proceedings. Yang pertama itu ada penilaian awal atau preliminary examination. Jaksa Agung ICC melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah ada dasar yang cukup untuk meyakini bahwa suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC telah dilakukan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pengaduan dari negara pihak, Dewan Keamanan PBB, atau informasi dari sumber-sumber lain. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan awal atau investigation. Jika dinilai cukup,
Jaksa Agung memulai pemeriksaan awal untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan bukti tentang dugaan kejahatan ini. Ini melibatkan wawancara saksi, mengumpulkan dokumen, dan mengunjungi lokasi kejadian. Selanjutnya, permohonan konfirmasi tuduhan atau confirmation of charges. Setelah penyelidikan, Jaksa Agung memutuskan apakah akan mengajukan permohonan konfirmasi tuduhan ke pre-trial chamber. Jika dimohonkan, pre-trial chamber akan memeriksa permohonan tersebut dan bukti yang diajukan untuk memastikan cukup bukti untuk melanjutkan ke persidangan. Lalu, selanjutnya ada penahanan terdakwa atau pre-trial detention. Jaksa Agung dapat meminta pre-trial chamber untuk mengeluarkan perintah penahanan terdakwa jika dikhawatirkan terdakwa ini akan melarikan diri, mengacaukan penyelidikan, atau mengintimidasi saksi. Lalu selanjutnya ada pengungkapan bukti atau disclosure of evidence. Pihak-pihak terkait, termasuk Jaksa Agung dan pembela terdakwa, diwajibkan untuk saling mengungkapkan bukti yang akan digunakan dalam persidangan. Lalu, selanjutnya penentuan hakim sidang atau assignment of judges. Hakim-hakim yang akan memimpin persidangan itu ditunjuk oleh Presiden ICC. Lalu selanjutnya ada pra-konferensi atau pre-trial conference. Hakim dan pihak-pihak terkait mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal teknis persidangan, seperti jadwal, pengaduan hakim, dan aturan bukti. Lalu selanjutnya ada evidentiary rules. Statuta Roma yang mendirikan Pengadilan Pidana Internasional atau ICC menetapkan aturan bukti yang jelas untuk memastikan bahwa bukti yang dihadirkan dalam persidangan itu adil, relevan, dan dapat diandalkan. Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Berikut adalah beberapa prinsip utama aturan bukti dalam Statuta Roma. Yang pertama ada relevansi, yaitu bukti harus relevan dengan fakta yang ingin dibuktikan. Yang kedua ada keterbukaan. Bukti harus diungkapkan kepada pihak pembela sebelum persidangan. Yang ketiga, dapat diterima. Bukti harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Yang keempat ada kredibilitas, yaitu bukti harus dinilai berdasarkan kredibilitasnya yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti sumber bukti, cara bukti diperoleh, dan konsistensi bukti dengan bukti lain. Lalu yang kelima ada praduga tak bersalah, yaitu terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terdakwa tersebut dinyatakan terbukti bersalah. Lalu yang keenam ada beban pembuktian. Jaksa penuntut umum ini harus membuktikan bahwa memang terdakwa itu melakukan kesalahannya tanpa keraguan. Selanjutnya ada jenis-jenis bukti yang dapat diterima. Yang pertama itu ada kesaksian saksi. Saksi dapat memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, atau mereka alami. Yang kedua ada bukti dokumen. Dokumen ini seperti surat, laporan, dan foto. Hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti. Yang ketiga ada bukti fisik. Bukti fisik ini merupakan benda-benda fisik seperti senjata atau pakaian yang digunakan dalam kejahatan. Dapat digunakan sebagai bukti. Yang keempat, bukti ahli. Ahli dapat memberikan pendapat mereka tentang fakta-fakta yang relevan dengan kasus. Yang kelima ada bukti elektronik. Bukti elektronik ini seperti email, rekaman suara, rekaman video. Selanjutnya ada admission of guilty plea bargaining. Nah, ini tuh diatur dalam pasal 65 Statuta Roma 1998 mengenai proses pengadilan dan pengakuan bersalah. Pada ayat pertama, yaitu apabila tertuduh membuat pengakuan bersalah sesuai dengan pasal 64 ayat 8a, sidang pengadilan harus memutuskan apakah A. tertuduh mengerti mengenai sifat dan akibat dari pengakuan bersalah. B. Pengakuan itu dibuat secara sukarela oleh tertuduh setelah berkonsultasi secukupnya dengan pembela.
Dan C, pengakuan bersalah didukung oleh fakta mengenai kasus yang terkandung dalam 1. Tuduhan yang diajukan oleh penuntut umum dan diakui oleh tertuduh. 2. Setiap bahan yang disampaikan oleh penuntut umum yang melengkapi tuduhan dan yang diterima tertuduh. Dan yang ketiga, setiap bukti lain seperti misalnya kesaksian para saksi yang diajukan oleh penuntut umum atau tertuduh. Yang kelima, setiap diskusi antara penuntut umum dan pembela mengenai modifikasi tuduhan-tuduhan, pengakuan bersalah atau hukuman yang hendak dijatuhkan tidak mengikat bagi mahkamah. Lalu selanjutnya mengenai trial and judgment. Yang pertama, persidangan atau trial. Setelah melalui tahapan pra-persidangan, persidangan resmi dimulai di hadapan Kamar Persidangan ICC. Hak terdakwa untuk membela diri diakui dan terdakwa memiliki hak untuk hadir di persidangan, menanyai saksi, dan menyajikan bukti pembelaan. Yang kedua, Kamar Persidangan. Kamar Persidangan ICC ini bertanggung jawab untuk memeriksa bukti, mendengarkan argumen, dan membuat keputusan terkait kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa. Lalu selanjutnya ada trial and judgment. Masih di trial and judgment, yang selanjutnya ada standar pembuktian, yaitu pembuktian harus melebihi keraguan yang wajar atau beyond reasonable doubt untuk menyatakan terdakwa bersalah. Ini adalah standar pembuktian yang tinggi yang menjamin keadilan dalam proses peradilan. Selanjutnya ada ketentuan hukum. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, Kamar Persidangan akan menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan pertimbangan keadilan dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya ada hak banding. Terdakwa dan jaksa ICC memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan Kamar Persidangan jika mereka merasa ada ketidakadilan atau kesalahan hukum yang mendasar. Selanjutnya ada pelaksanaan hukuman. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan hukumannya dijatuhkan, ICC bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mengeksekusi putusan tersebut dan melaksanakan hukuman. Lalu selanjutnya mengenai appeals proceedings. Appeals proceeding ini diatur dalam pasal 83 mengenai proses pengadilan tentang permohonan banding. Pada pada ayat pertama, untuk keperluan proses pengadilan berdasarkan pasal 81 dan pasal ini, sidang banding mempunyai semua kekuasaan dari sidang pengadilan. Ayat kedua, kalau sidang banding berpendapat bahwa proses pengadilan yang dimintakan banding itu tidak adil dengan cara yang mempengaruhi keterpercayaan dari keputusan atau hukuman, atau bahwa keputusan atau hukuman yang dimintakan banding itu secara material terpengaruh oleh kesalahan fakta atau hukum atau kesalahan prosedural, maka sidang banding dapat A. Membalikan atau mengubah keputusan atau hukuman itu, atau B. Memerintahkan persidangan baru di depan suatu sidang pengadilan yang lain untuk keperluan ini. Sidang banding dapat mengirim kembali masalah faktual kepada sidang pengadilan semula untuk menetapkan masalah dan melaporkan kembali dengan semestinya. Atau dapat mendatangkan bukti sendiri untuk menentukan masalah itu. Apabila keputusan atau hukuman telah dimintakan banding hanya oleh orang yang terhukum atau penuntut umum atas nama orang tersebut, maka keputusan atau hukuman itu tidak dapat diamendir atas kerugian orang tersebut. Selanjutnya, jika dalam suatu permohonan banding terhadap hukuman sidang banding berpendapat bahwa hukuman itu tidak proporsional dan kejahatan yang dilakukan, sidang banding dapat mengubah hukuman itu sesuai dengan bagian 7. Lalu, keputusan sidang banding diambil dengan mayoritas para hakim dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan terbuka. Keputusan itu harus menyatakan alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar. Apabila tidak ada keputusan aklamasi, keputusan sidang banding berisi pandangan dari mayoritas dan minoritas, tetapi seorang hakim dapat menyampaikan suatu pandangan tersendiri atau yang berbeda mengenai suatu persoalan hukum. Lalu, sidang banding dapat menyampaikan keputusannya tanpa kehadiran orang yang dibebaskan atau dihukum. Lalu selanjutnya mengenai sentencing, penalties, and reparation to victims. Yang pertama ada hukuman atau sentencing.
Setelah terdakwa dinyatakan bersalah, Kamar Persidangan ICC menentukan hukuman yang sesuai. Hukuman ini mencerminkan keseriusan kejahatan yang dilakukan dan pertimbangan keadilan. Lalu selanjutnya ada jenis hukuman. Hukuman yang dapat dijatuhkan meliputi penjara, denda, atau bentuk sanksi lainnya yang dianggap sesuai oleh Kamar Persidangan. Lalu selanjutnya ada pertimbangan hukuman. Kamar Persidangan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keparahan kejahatan, tanggung jawab terdakwa, dan hak-hak korban dalam menentukan hukuman yang adil dan proporsional. Lalu masih dalam sentencing penalties and reparation to victims, yaitu ada sanksi tambahan. Yaitu selain hukuman individual terhadap terdakwa, ICC dapat memberlakukan sanksi tambahan seperti konfiskasi harta kekayaan atau hukuman terhadap entitas hukum yang terlibat dalam kejahatan. Lalu selanjutnya ada reparasi kepada korban. ICC ini memberikan perhatian khusus kepada hak korban untuk mendapatkan reparasi sesuai dengan pasal 68 Statuta Roma, yaitu mengenai perlindungan terhadap korban dan sanksi dan keikutsertaan mereka dalam proses pengadilan. Dan pasal 75 Statuta Roma, yaitu tentang ganti rugi kepada korban. Sekian presentasi dari saya mengenai hukum acara International Criminal Court atau ICC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.